Ada lagi orang tolol yang berbicara bola. Menurut aku kenapa sih jebret media kok ngundang orang tolol di acara penting, di acara penghargaan? Itu secara tidak langsung tidak menghargai acara jebret media, tidak menghargai Sinteyong. Sinteyong itu udah berjuang mati-matian buat timnas kita supaya lebih baik ke depannya di mata dunia. Kok kenapa ada orang-orang tolol seperti si botak itu yang berkomentar seenaknya, yang nggak ngerti etika, padahal dia loh si botak itu berpendidikan, tapi kata-katanya tidak menunjukkan itu. Aku sih heran. Kalau menurut saya, kalau nggak ngerti bola jangan berkomentar. Kelihatan tolol dan bodohnya. Saya ingin ngomong buat Bapak Valentino Simanjuntak. Oh, kenapa orang seperti itu diundang-undang di acara penting penghargaan award? Heran. Ada orang tolol lagi yang ngomong kayak gitu. Kalau nggak ngerti bola, nggak usah ngomongin bola. Itu bukan ranahnya bola itu. Kalau nggak ngerti jangan ngomong. Kelihatan tololnya, kelihatan kayak orang nggak berpendidikan. Anak SD aja tahu Sintayong itu bagus. Semua rakyat Indonesia mendukung Sintayong, ngerti nggak? Semua rakyat Indonesia mendukung 100% Sintayong, termasuk saya. Oh, saya jadi tahu. Sebenarnya si botak itu dulu nyalon sekjen PSSI tapi kalah. Pantesan dia ngomongnya kayak gitu. Mungkin dia sakit hati kali. Terus saya terangkan lagi ya. Itu bukan pemain naturalisasi, itu anak berdarah Indonesia yang bapaknya Belanda, ibunya Indonesia. Kebanyakan itu berdarah Indonesia. Bukan orang asing ya, bukan. Itu anak NKRI yang nikah sama orang Belanda sana. Jadi punya hak penuh untuk membela salah satu negara. Terus juga Pak Erick Thohir itu bukan 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 bangun timnasnya aja, pelan-pelan lah. Beliau kan baru berapa tahun? 2 tahun kalau nggak salah, apa 2 tahun setengah. 2 tahun kayaknya. Kok bisa nyuruh Pak Erick Thohir buat nyelesain semuanya seluruh Indonesia? Itu di luar logika. Kita tuh minimal butuh 5 tahun, 3 tahun untuk membangun sepak bola Indonesia. Sedikit demi sedikit, tidak bisa sekaligus. Emangnya beliau pesulap bisa langsung ting, pembinaan usia muda jadi ting, pembinaan ini jadi ting, pembinaan itu jadi? Ya nggak bisa lah, orang rakyat Indonesia loh 287 juta jiwa. Terus sekarang timnas Indonesia bagus bersama Pak Erick Thohir. Oh, kenapa sekarang banyak yang nyinyir, banyak yang nggak suka? Udahlah, buat pecinta timnas yang kayak gitu-gitu nggak usah didengar, abaikan saja. Itu yang ngomong kayak gitu mafia bola yang nggak suka timnas kita bagus. Erick Thohir itu bagus, keren, menurut saya keren. Baru kali ini ketua PSSI yang seperti Erick Thohir itu baru kali ini. Kok kenapa dihujat? Dulu kemana aja sepak bola Indonesia hancur-hancuran.
dibantai Bahrain 10-0, dibantai negara lain. Kok sukanya dibantai ya gitu ya? Ampun saya tuh. Kalau ngelihat orang-orang kayak itu gregetan jadinya. Dulu tadinya saya itu diam aja, nggak ngomong, nggak apa. Lama kelamaan ini kebiasaan orang-orang yang nggak ngerti bola ngomongin bola. Kalau bukan rananya nggak usah ngomong, kelihatan tololnya. Itu kata coach Justin, kelihatan tololnya. Saya bukan bukan anggota PSSI, jadi saya tahu timnas bagus, timnas mainnya jelek, timnas di bawah Erick Thohir keren mainnya. Terus saya sampaikan lagi buat Bapak Valentino Simanjuntak, orang-orang yang seperti ini jangan dipanggil, merusak acara. Jadi Anda sendiri yang rusak reputasinya, udah bangun lama-lama jebret TV media, ada orang seperti itu centing, kan jadi malu. CEO-nya malu. Kok kenapa orang-orang seperti ini dipanggil gitu? Orang yang gak ngerti bola dipanggil. Saya itu fans timnas garis keras. Jangan sakiti timnas saya. Kalau ada orang-orang yang ngomong seperti itu lagi, saya akan berkomentar buat membela Sintayong dan timnas dan Pak Erick Thohir. Kok heran ada orang-orang gak jelas, kurang sirik. Udahlah, yang gak ngerti bola gak usah ngomong, tinggal nonton aja di depan televisi, gak usah ngomong, tinggal nikmatin aja sepak bola kita. Sepak bola kita itu udah maju, udah keren mainnya, bertahannya bagus. Dulu kita kalau ngelawan Vietnam, ngelawan Filipina, ngelawan Malaysia, kita itu nggak pede, tahu nggak? Ah, paling timnas kita itu kalah. Sekarang timnas kita itu udah pede, udah keren mainnya, nggak ada rasa takut-takutnya sama negara lain. Sekarang kita itu udah meninggalkan Thailand, udah meninggalkan Malaysia, udah meninggalkan Vietnam. Sekarang kita itu tujuannya levelnya Asia sama dunia, yang sekarang sedang dikejar Pak Erick Thohir, supaya pemain-pemain muda kita nanti dipandang sama negara lain. Scott talentnya itu masuk, mandeng negara kita bahwa Indonesia itu punya banyak pemain bagus. Memang sekarang prosesnya Pak Erick Thohir itu sedang berjalan, tapi insya Allah tahun-tahun berikutnya akan banyak aja pemain kita yang masuk timnas. Nggak usah ngomong itu pemain asing, itu pemain naturalisasi, nggak usah lah, itu pemain Indonesia, pemain timnas Indonesia. Nggak usah beda-bedakan lah, nggak usah dibeda-bedakan. Itu sepenuhnya ada darah Indonesia. Aku tuh heran sama otak-otak tolol orang seperti ini. Apalagi itu si botak tadi yang nggak tahu etika ngomong di acara penting. Kenapa dulu-dulu yang ketua PSSI yang dulu yang nggak apa, yang nggak bagus itu dulu, yang nggak ada prestasinya, kok kenapa diem aja, nggak dikritik, nggak di apa?
nggak usah lah, kalau 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 bukan ranahnya nggak usah ngomong, kelihat tololnya, kelihat dungunya, tahu nggak? Khusus buat si botak itu, kalau ngomong itu dijaga. Kita itu bukan buzzer, kita itu sukarela demi timnas membela Indonesia. Fans timnas sejati. Nggak ada buzzer-buzzernya. Siapa yang bilang buzzer? Paling yang si botak itu yang ngomong, itu yang disebut buzzer. Saya tuh heran sama orang-orang yang otaknya kebalik. Kasih Toel, si Peter Gonta, si Hifni Hasan. Itu kemana sih otaknya, pikirannya itu kemana? Timnas kita bagus kok, dikritik habis-habisan. Itu yang ngomong kayaknya yang nggak bangga dengan permainan timnas, itu orang tolol yang saya ya tahu saat ini, orang tolol. Saya tegaskan ya, kami pencinta timnas akan terus menghajar orang-orang yang seperti ini, yang nyinyirin timnas yang nggak jelas. Maju timnasku, bravo timnas.